Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-181, dengan judul Kun Peng. Langsung ke dalam alurnya. Tulang emas beredar dengan kilau mengkilap, dan tulisan di atasnya menyala terang. Mereka bukanlah karakter kecil yang padat, tetapi satu simbol. Mereka menyilaukan mata saat cahaya warna-warni bersinar. Hati si kecil bergetar. Ini adalah tulang primitif yang berharga. Aslinya tidak diketahui, tetapi simbol di atasnya tidak benar-benar hilang atau pudar. Mereka masih di sana, menunggu orang untuk memahaminya. Dalam keadaan normal, jika tulang yang berharga meninggalkan tubuh, simbolnya akan hilang setelah beberapa saat menghilang ke dalam tulang itu sendiri. Benda-benda itu masih bisa berubah menjadi artefak berharga, tetapi pada akhirnya menjadi tidak bisa dipahami. Tulang emas ini diturunkan dari zaman kuno. Mengapa rahasia rumit dan misterius itu tidak hilang dan masih tetap ada? Ini benar-benar pemandangan yang langka. Si kecil sangat bersemangat. Matanya yang besar menyipit menjadi setengah bulan saat dia ingin menceburkan diri untuk belajar. Kepentingan tulang ini terhadapnya terlalu besar. Itu pasti akan mengubah tekniknya yang berharga, memajukannya dengan pesat. Jangan mencoba lari sebelum kamu bisa berjalan. Meskipun Anda memiliki hadiah langka, kultivasi Anda terlalu cepat. Lebih baik jika Anda lebih menyempurnakan kultivasi Anda. Pohon anggur tidak benar-benar memberinya tulang emas. Si kecil segera menjadi cemas. Sebuah teknik berharga rahasia ada di depan matanya. Dia jelas bisa mendapatkannya karena belum hilang. Perasaan seperti ini sulit untuk ditahan. Perkuat segalanya terlebih dahulu, lalu Anda dapat mengembangkan metode pada tulang yang berharga ini. The Guardian Spirit memperingatkan, dan tidak membiarkan dia terburu nafsu. Apa yang tersisa untuk diperkuat? Si kecil dengan tidak sabar menatap dengan kerinduan yang besar. Mengolah teknik yang berharga menuntut penguasaan semua subjek. Mereka harus sepenuhnya memahami semua aspek, termasuk mengapa mereka memiliki kekuatan semacam ini. Hanya dengan begitu Anda akan memahami sifat dasarnya. Anda telah melakukannya dengan sangat baik dalam menggabungkan dua teknik yang berharga, namun, masih ada sedikit keberuntungan yang terlibat. Anda belum sepenuhnya memahami semuanya. Petik 2. The Guardian Spirit menawarkan bimbingannya. Itu ingin dia tidak hanya terpaku pada buku teks, tetapi untuk benar-benar memahami arti simbol yang sebenarnya. Ini akan memungkinkan dia untuk mengembangkan teknik yang berharga, membuatnya menjalani semua jenis permutasi. Hanya dengan begitu mereka akan sepenuhnya dipahami. Pada kenyataannya, meskipun banyak orang telah memahami teknik berharga yang kuat, mereka tidak memahami rahasia yang mendasarinya. Mereka hanya akan menampilkan kekuatan yang ditiru. The Guardian Spirit menyatakan bahwa ini sama sekali tidak cukup. Jika seseorang ingin menjadi ahli tertinggi, dia harus mulai dari awal dan memahami setiap detail menit tentang teknik berharga untuk sepenuhnya memahami setiap variasi yang mungkin. Ini melibatkan upaya untuk mencari tahu bagaimana teknik berharga itu dibuat, dan memahami semua rahasianya. Hanya dengan begitu itu bisa dianggap sebagai pemahaman yang asli, dan hanya dengan begitu bisa menjadi lebih kuat. Leluhur, aku mengerti. Si kecil selalu melakukan ini, tetapi dia belum mencapai puncak. Dia perlu memulai pemahamannya dari awal lagi untuk memahami segalanya. Sama seperti ini, dia memulai studi barunya saat dia dengan sepenuh hati mempelajari ke dalam. Dia menghabiskan setengah bulan penuh untuk sepenuhnya membenamkan dirinya dalam simbol suku Peng untuk memahami rahasia misterius mereka. Selama waktu ini, dia berada di dalam paviliun penyimpanan suci atau duduk di tanah suci tempat roh penjaga berada. Sulit untuk menemukan jejaknya di tempat lain karena dia benar-benar tenggelam. Demi memahami metode Peng,
si kecil meminjam banyak buku tulang dari paviliun penyimpanan suci. Dia mengabaikan makan dan tidur, dan mencurahkan seluruh energinya untuk itu. Wali tua leluhur di pintu mengangguk. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil dan membawa setumpuk besar buku tulang yang semuanya berhubungan dengan Peng. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Selain memahami simbol Peng, si kecil juga mempelajari teknik burung ganas lainnya untuk memahami hubungan mereka. Oleh karena itu, pemahamannya menjadi lebih menyeluruh. Akhirnya, dia merasa telah memahami segalanya. Paling tidak, dia sepenuhnya memahami detail dari semua simbol yang dia kuasai sampai pada titik di mana dia bahkan dapat membuat dan mengubah simbol serupa. Setelah mencapai hasil ini, tetua leluhur yang menjaga pintu itu tercengang. Dia menatap dengan tidak percaya, karena ini benar-benar monster kecil yang jarang terlihat di dunia ini. Setelah membaca semua buku tulang tentang Peng, si kecil merasa bahwa dia sendiri telah menjadi Peng ilahi. Dia mengulurkan kedua lengannya, dan cahaya keemasan beredar. Sayap dewa terwujud seolah-olah dia akan melayang ke langit. Jelas, setelah menggabungkan semuanya, teknik yang berharga ini menjadi benar-benar lebih kuat dan menakutkan. Itu jauh melampaui apa yang semula, karena dia menggabungkan simbol dari terlalu banyak buku tulang yang berbeda. Sekarang, sedikit demi sedikit, transformasi tanpa akhir ditanamkan di dalam hatinya. Si kecil telah menghabiskan semua yang ditawarkan buku-buku tulang ini. Dengan suara Weng, dia menciptakan pemandangan aneh di dalam paviliun penyimpanan suci saat belajar. Sambil memahami Dao, dia menempatkan bulan ilahi emas ke dalam jalan surgawi, dan di dalamnya ada seekor burung iblis. Gunung berapi itu menyemburkan magma, dan bulan keemasan yang ilahi berubah menjadi telur. Simbol hijau menutupi permukaannya, membuatnya tampak menakutkan namun kuat. Itu terombang-ambing di dalam pintu masuk gunung berapi, dan bisa dipanggil dengan satu kata. Ini adalah perwujudan ketika seseorang benar-benar menguasai teknik berharga hingga batasnya. Teknik berharga yang dipelihara oleh jalan surgawi dianggap mencengangkan. Satu bagian surgawi dapat memberi makan satu simbol yang berisi teknik berharga yang sangat kuat. Ketika dibutuhkan, kekuatan dan kekuatannya bisa membuat orang lain gemetar saat menyapu setiap musuh. Mengikuti gerakan mata si kecil, Peng ilahi keluar dari jalan surgawi dan berdiri di sampingnya. Itu sangat mistis dan menakutkan. Jika saatnya tiba ketika saya memiliki 10 jalan surgawi terbuka dan memiliki simbol tertinggi untuk masing-masing dari 10 burung dewa yang paling kuat dan binatang buas di dalamnya, seberapa kuatkah itu? Pria kecil itu dengan lembut duduk di bawah pokok labu itu, dan penuh kerinduan. Jika kamu dapat memperoleh bahkan satu dari 10 teknik berharga primitif yang paling kuat dan benar-benar memahaminya secara menyeluruh, maka kamu akan dapat menguasai seluruh limbah, bahkan membuat para dewa gemetar. Anda tidak akan memiliki saingan di langit atau di bumi. Menurut jiwa penjaga, itu cukup untuk mendapatkan salah satu teknik tertinggi, karena itu sudah cukup bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Bahkan jika Anda bisa membuka 10 Heavenly Passage, tidak akan ada cukup kesempatan untuk mengakomodasi 10 teknik kuno yang sangat berharga. Tidak ada yang menentang surga itu. Ai, pria kecil itu mendesah. 10 spesies purba teratas hampir semuanya punah. Belum lagi 10, bahkan melihat satu pun akan sangat sulit. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk memahami asal-usul teknik berharga Kun Peng. Ini adalah salah satu dari 10, dan siapa yang tahu kapan dia bisa mendekati solusi. Leluhur, aku sudah benar-benar menguasai ini, dan aku sudah merasa seperti Peng. Saya telah memahami setiap permutasi simbol secara menyeluruh. Si kecil meminta tulang emas itu. Sampai saat ini, 1 bulan telah berlalu.
Dengan karunia surgawinya yang mencengangkan, dia benar-benar memahami segalanya dengan saksama. Keseluruhannya praktis menjadi peng ilahi manusiawi. Sekarang kamu bisa. The Guardian Spirit mengangguk. Kemudian, dia diperingatkan bahwa ketika dia memahami tulang yang berharga ini, akan lebih baik jika dia bisa membaca lebih banyak buku setiap hari. Itu akan sangat bermanfaat baginya. Aku tahu, si kecil mengangguk. Selama beberapa hari terakhir, dia telah melihat terlalu banyak tulisan suci dan simbol. Tubuhnya sangat nyaman dan hangat karena dia tidak sengaja mengejar terobosan. Namun, dagingnya masih menguat saat dia belajar. Pengetahuannya tentang simbol menjadi lebih mendalam. Dia memegang tulang emas berharga di tangannya. Dia sangat senang saat dia berbalik dan membalikkannya. Dia kemudian segera mulai mempelajari dan memahaminya. Segera setelah itu, dia terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi yang tak terbayangkan, dan berkata dengan suara khawatir, "Ini bukan tulang peng." Dia benar-benar mengerti mengapa pohon anggur tua ingin dia benar-benar memahami teknik peng sebelum mencoba memahami tulang ini. Mereka benar-benar berbeda, karena ini adalah tulang kun peng. Begitu dia mulai melihatnya, dia merasakan aura yang menakutkan, seolah dia melihat ikan sepanjang 10.000 li melompat keluar dari permukaan laut sebelum berubah menjadi peng besar. Itu meroket hingga 90.000 li ke udara, dan sangat besar. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa asal-usul tulang ini tidaklah lemah. Ini sebanding dengan salah satu teknik penindasan tertinggi dari paviliun mending surga, kata roh penjaga. Itu tulang kun peng. Si kecil sangat bersemangat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk meraih tulang emas karena itu benar-benar terlalu mencengangkan. Tepatnya target yang dia coba perjuangkan. Tidak, ini hanya keturunannya. The Guardian Spirit menggelengkan kepalanya. Si kecil merasa lega. Bagaimana mungkin salah satu dari 10 spesies kuno terkuat hanya meninggalkan tulang berharga yang berakhir di perbendaharaan Heaven Mending Pavilion? Jika itu benar-benar ada di sini, paviliun pengolah surga akan dihancurkan sejak lama, dan bahkan pohon anggur tua tidak akan mampu bertahan melawannya. Semua dewa dan makhluk dari pegunungan dewa kuno secara pribadi akan turun untuk mengambilnya. Meski begitu, itu masih tulang berharga yang tak ternilai harganya. Orang kecil itu sangat senang. Imbalannya hari ini terlalu besar. Ini adalah tulang dari keturunan yang sangat kuat yang bisa sangat menguntungkan teknik berharga yang dia pahami. Saya harus memahami ini untuk sepenuhnya menciptakan kembali teknik kun peng. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pria kecil itu telah menghabiskan 3 bulan di paviliun perbaikan surga setelah dia kembali. Dia menghabiskan waktu dengan berkultivasi, dan tanaman merambat tua juga telah hidup kembali selama sebulan. Selama ini, banyak kejadian terjadi di luar. Pertama-tama, limbah besar mulai bergetar. Negara kuno mendidih, karena roh penjaga paviliun pengawas surga bangkit kembali, mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Kedua, gelombang besar mulai melonjak dari semua tempat, dan tidak ada yang bisa tetap tenang lebih lama lagi. Seolah-olah sesuatu akan dimulai. Beberapa orang bahkan melihat sesosok dewa terbang melintasi langit sambil memancarkan pancaran sinar tak berujung. Selama waktu ini, banyak murid dari paviliun perbaikan surga mulai mempersiapkan diri. Mereka sangat yakin bahwa sekolah mereka akan menjadi semakin kuat, dan bahwa mereka akan menguasai seluruh wilayah. Namun jauh di lubuk hati, Master Paviliun dan beberapa individu tingkat atas lainnya terus-menerus mengkhawatirkan. Mereka secara alami memperoleh peringatan roh penjaga, jadi mereka sadar akan keadaan sebenarnya. Itu hanyalah bencana besar. Oleh karena itu, Master Paviliun dan tetua tingkat tinggi lainnya mulai diam-diam mengambil tindakan. Mereka perlu membuat rencana secepat mungkin, jika tidak,
bencana besar mungkin benar-benar menimpa mereka ketika saatnya tiba. Setengah bulan yang lalu, Si Yi kembali dengan keinginan untuk bertemu dengan si kecil. Namun, pada saat itu, bocah iblis itu dengan sepenuh hati mendedikasikan dirinya untuk meneliti teknik berharga Kunpeng. Akibatnya, dia tidak sadar. Akhirnya, mereka bertemu sebentar, tetapi tidak benar-benar bertemu satu sama lain. Ini karena Si Yi benar-benar berhasil melangkah ke halaman suci kuno beberapa hari yang lalu, menimbulkan keributan besar. Semua orang kaget. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum orang lain masuk. Begitu seseorang masuk, jika dia tidak mati sebelum waktunya, maka ada kemungkinan orang tersebut akan menjadi orang suci di masa depan. Ini terutama berlaku untuk orang-orang seperti Si Yi yang secara alami lahir dengan murid ganda, sebuah ciri yang jarang terlihat. Dia akhirnya akan melampaui para pendahulunya dan berhasil menjadi Raja Dewa Dunia yang dihormati suatu hari nanti. Saat fajar, awan pagi berkilauan dengan indah. Si kecil berdiri dari bawah pohon anggur. Dia memancar dengan semangat saat dalam semangat tinggi. Dia hanya meneliti untuk satu malam, tetapi manfaatnya sudah sangat besar. Selama beberapa hari terakhir, dia berada di paviliun penyimpanan suci atau di sini. Dia jarang kembali ke kamarnya sendiri, karena dia menghabiskan hari-harinya di dunia simbol. Aku sudah lama tidak melihat King Feng. Aku akan pergi dan memeriksa bagaimana kabarnya. Petik 2. Dia menghadapi awan pagi dan mulai menapaki jalan yang cemerlang. Dia berada dalam suasana hati yang bahagia dan riang saat dia berjalan keluar dari wilayah terbatas ini dan menuju ke kamarnya sendiri. Sinar mentari menerangi segalanya, bahkan merembes di antara rimbunnya hutan bambu. Dalam perjalanannya, dia bertemu banyak orang. Banyak dari mereka adalah murid biasa Heaven Mending Pavilion, dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Kenapa ada begitu banyak orang di pagi hari ini? Orang kecil itu tercengang. Dia sudah lama tidak kembali, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu, dia meminta beberapa orang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kamu benar-benar menghilang dan muncul tak terduga. Kamu menghilang begitu lama lagi. Murid baru ini dengan jelas mengenalinya, jadi dia dengan tenang berkata, orang-orang Akademi Zulu ada di sini untuk membandingkan catatan dan bertukar petunjuk dengan kami. Mendesah. Kenapa kamu mendesah? Bukankah ini hal yang baik? Si kecil tidak mengerti. Bagaimana ini bagus? Anda tidak mengerti. Kemarin, hanya satu orang yang maju dan memukuli kami semua. Ini hanyalah pelajaran yang menyedihkan. Dia sangat cemas. Sekuat itu. Orang kecil itu tercengang. Dewa Perang Wanita Akademi Zulu memimpin lebih dari 10 murid di sini. Hanya yang termuda yang maju dan mengalahkan seluruh kelompok kami. Gerakannya sangat keras, dan banyak orang patah tulang. Si kecil kaget. Akademi Zulu sekuat ini. Tidak ada seorang pun dari paviliun mending surga yang benar-benar layak menjadi lawannya. Segera setelah itu, dia melihat tetua Xiong Fei dan Zhou Yun dan mendengar suara mereka berdiskusi. Hatinya langsung melompat karena Akademi Zulu tidak hanya datang untuk membandingkan catatan, mereka juga ingin memberi penghormatan kepada roh penjaga. Apakah mereka di sini untuk menyelidiki? Hati si kecil mulai menggigil. Selain itu, meskipun ada persaingan antara paviliun pemeliharaan surga dan Akademi Zulu, mereka tidak dianggap musuh. Jika mereka menyelidiki seperti ini, mungkinkah mereka sudah memperkirakan bahwa peristiwa besar akan tiba? Orang kecil itu pergi dan menuju kemah jenius. Begitu dia tiba, dia mengangkat alisnya. Banyak noda darah berjatuhan di tepi danau, dan erangan menyakitkan kadang-kadang keluar dari rumah-rumah kayu di sepanjang garis pantai. Jelas, pertempuran. Sengit terjadi di sini, dan banyak orang mengalami luka berat. Bercak darah menyembur kemana-mana.
Jelas terlihat betapa putus asa pertempuran itu. King Feng, si kecil berteriak, takut sesuatu akan terjadi padanya. Zia, banyak kamar terbuka, dan banyak jenius menunjukkan wajah mereka. Setelah melihat bahwa itu dia, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh mereka. Ini jelas orang yang sangat kuat, anak buah setelah tiba. Adik kecil, King Feng muncul, dan jelas dalam keadaan sehat. Namun, banyak orang di sekitarnya terbungkus perban dengan tubuh penuh luka. Zhou Yuhao secara khusus dibungkus seperti bola nasi. Dia meringis kesakitan, dan sesekali menangis beberapa kali. Si kecil segera mulai tertawa. Orang ini sangat disayangkan. Kenapa dia selalu memiliki penampilan yang menyedihkan ini setiap kali dia muncul? Orang kecil itu sendiri telah memukulinya beberapa kali, dan segera setelah lukanya sembuh, dia sekali lagi dipukuli sampai keadaan ini. Si kecil berjalan melewati orang-orang ini, dan senyumannya segera ditarik. Itu karena fakta bahwa luka mereka sangat serius. Banyak orang mengalami patah tulang dan otot. Catatan dan gerakan perbandingan semacam ini terlalu berlebihan. Sebelumnya, si kecil sering datang ke sini, dan dia sudah berteman dengan banyak orang. Sekarang, melihat kulit pucat dan tubuh mereka yang penuh luka, wajah kecilnya segera menjadi gelap. Apakah ini masih pertukaran petunjuk yang bersahabat? Jika gerakan mereka sedikit lebih serius, orang-orang ini akan lumpuh. Kata si kecil, ayo pergi minta bantuan. Biarkan senior Yu Feng, junior Xiao Tian dan beberapa lainnya kembali dari pelatihan di bawah orang tua aneh itu. Beberapa orang berkata, orang itu benar-benar menakutkan. Dia baru berusia 14 atau 15 tahun, tetapi budidayanya sudah sangat kuat. Teknik berharganya bahkan lebih mencengangkan. Dia menggunakan teknik burung peng untuk menekan semua orang. Petik 2. Setelah si kecil mendengar mereka berbicara, dia segera mulai bergerak. Dia juga mempraktikkan teknik berharga spesies peng. Sekarang, dia beralih ke teknik kun peng. Secara alami, dia ingin bertemu orang itu. Terlalu penuh kebencian. Kata-kata yang dia tinggalkan adalah bahwa para jenius dari paviliun pengolah surga bukanlah sesuatu yang istimewa, dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Petik 2. Semua orang sangat marah. Kam jenius secara alami akan memiliki individu yang kuat juga, tetapi mereka baru-baru ini dipilih oleh beberapa orang tua aneh. Akibatnya, tidak banyak orang yang tersisa. Tentu saja, anak-anak muda dari Akademi Zulu juga sangat menakutkan. Hanya satu orang yang mampu menyapu tempat ini dan mengejutkan semua orang. Dia tertawa dingin saat pergi. Jenis penghinaan dan penghinaan ini benar-benar menusuk semua orang jenius di sini. Yi, Xiao Tian Junior telah kembali. Senior Wu Feng juga kembali. Semua orang sangat gembira saat mereka bersiap untuk bertempur lagi. Mari kita masih menunggu Yu Feng dan yang lainnya kembali. Bagaimanapun, gerakan satu orang sudah sekuat ini. 9 lainnya bahkan belum menunjukkan kekuatan mereka. Beberapa dari mereka sangat berhati-hati, dan siap menunggu orang yang paling kuat dari Kam Jenius untuk kembali sebelum kembali terlibat dalam pertempuran. Kenapa menunggu? Ayo pergi sekarang. Saya benar-benar tidak sabar lagi. Kata si kecil. Beberapa ragu-ragu, tetapi mayoritas orang langsung mengangguk. Pada titik ini, lebih dari setengah orang di sini mengetahui identitas rahasianya. Dengan anak buas ini memimpin jalan, mereka berpikir bahwa semua masalah mereka bisa diselesaikan. Episode ke-182, dengan judul Pemukulan Empatik, langsung ke dalam alurnya. Bocah iblis itu berteriak, dan sekelompok orang mengikuti. Rally mereka kuat, dan orang-orang dari Kam Jenius semua mengikuti di belakangnya saat dia menyerbu menuju kediaman Akademi Zulu. Lebih dari separuh kelompok sudah mengetahui identitas si kecil, dan mereka tahu betapa biadabnya dia. Akibatnya,
Meskipun mereka pergi berperang ketika kakak dan adik senior itu belum kembali, mereka tidak takut. Terlepas dari apakah itu alam Void God atau Hundred Shattering Mountains, namanya terkenal dan tersebar luas. Dia selalu dikutuk oleh lawan yang kuat, tapi pada akhirnya, dia masih hidup bahagia dan sehat. Mereka tinggal di dalam tebing spiritual kelima. Ini adalah tanah berharga yang kaya akan esensi spiritual. Paviliun perbaikan surga kami memperlakukan mereka dengan sangat sopan, namun mereka benar-benar bertindak sangat tidak bijaksana. Petik 2. Seseorang memimpin jalan, dan mereka melanjutkan menuju area spiritual yang memiliki energi ungu yang naik secara spiral darinya. Ada danau kecil yang jernih, tebing batu kuno, dan semua jenis burung bertengger. Bahkan wangi jamu tercium di seluruh area ini. Sekelompok rusa spiritual berwarna perak berjalan melewati mereka. Tubuh mereka membawa cahaya warna-warni, dan tanduk mereka secara khusus berkedip dengan kemegahan perak yang tak tertandingi. Si kecil segera menghentikan langkahnya dan menyeka seteguk air liurnya. Rusa muda, obat yang sangat bagus. Ini adalah kelompok rusa spiritual yang jarang terlihat. Mereka sangat montok. Petik 2. Sekelompok orang juga berhenti, dan semua dari mereka mulai mengembangkan kerutan di dahi mereka. Bukankah mereka datang ke sini untuk melampiaskan amarah mereka? Mengapa mereka akhirnya menatap sekelompok binatang spiritual berwarna perak? Kakak laki-laki, ini bukan hal yang bisa kamu sentuh. Mereka digunakan oleh para penatua untuk memperbaiki obat. Salah satunya mengingatkan dengan suara kecil. Siapa bilang aku akan memakannya? Apakah saya orang yang seperti itu? Apakah saya akan melakukan sesuatu seperti itu? Si kecil berbicara dengan serius. Wajahnya penuh kebenaran, tetapi gerakannya menyeka air liurnya merusak suasana. Sekelompok orang mulai terkikik, dan semuanya tertawa sampai mereka tidak bisa berbicara. Pergilah, kita akan menagih hutang kita dari mereka. Si kecil menutupi rasa malunya sebelum sekali lagi bergegas ke depan. Secara alami, ini adalah tempat suci, jadi orang biasa tidak diizinkan untuk tinggal di sini. Paviliun perbaikan surga telah menunjukkan begitu banyak kesopanan untuk Akademi Zulu sehingga mereka bahkan mengatur agar para murid tinggal di sini. Sekelompok orang tidak puas saat mereka masuk ke sana sambil berteriak dan mengaum. Orang-orang dari Akademi Zulu, keluarlah. Ada aula di depan, jembatan dengan aliran sungai di bawahnya, dan juga sepetak taman yang indah. Danau tersebut memancarkan energi spiritual yang tampak sangat luar biasa. Sangat berisik, hanya sekelompok sampah. Bagaimana mereka memiliki wajah untuk menunjukkan kemarahan setelah kalah begitu parah? Suara seorang pemuda bergema di masa lalu. Dia sangat tidak kenal lelah dan tidak peka. Semua orang dari Camp Genius merasa suaranya sangat menusuk, dan mereka semua mengepalkan tangan sambil mengertakkan gigi. Apakah kalian memanggil kakak dan adik senior? Biarkan mereka semua bersatu. Ekspresi pemuda itu sangat sombong saat dia muncul sambil duduk di atas binatang buas. Tanah bergetar ringan. Binatang buas ini cukup ganas dengan panjang 4 hingga 5 meter. Bentuknya kokoh dengan penampilan singa, seluruh tubuhnya tertutup sisik tebal, dan mulutnya yang lebar dipenuhi dengan gigi tajam yang tampak sangat menyeramkan. Ada juga sepasang tanduk di rambutnya yang berkilauan dengan cahaya hijau dan keemasan saat bersirkulasi dengan simbol. Ini adalah keturunan archaik, dan itu bahkan belum matang. Namun, sudah ada gelombang berfluktuasi yang mengerikan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Itu sangat kuat. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah keturunan yang benar-benar menjadi tunggangannya. Pemuda dari Akademi Zulu ini jelas memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ini adalah singa tanduk naga bermata emas. Seseorang mengenalinya. Tunggangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa.
Bahkan bisa dikatakan bahwa mayoritas orang di sini bahkan tidak bisa menjadi lawannya, dan tidak akan bisa bertahan dari serangan binatang buas ini. Kedua mata Golden Eye Dragon Horn Lion bersinar dengan sangat indah seperti dua lentera emas sebagai simbol dan cahaya yang tidak menyenangkan terjalin di sekitarnya. Hal itu sangat menakutkan, membuat orang ogah untuk bertatap muka langsung. Kalian semua berkumpul. Saya tidak akan bergerak. Tungganganku saja sudah cukup untuk menginjak-injak kalian semua. Kata-kata pemuda itu acuh tak acuh saat dia dengan jijik melihat ke arah semua orang. Semua orang segera marah. Orang ini benar-benar menghina mereka. Dia tampak baru berusia 14 hingga 15 tahun dan mengenakan gaun ungu dengan tinggi 2 meter. Di usia itu, dia sudah dianggap sangat tinggi. Dia kokoh dan kuat dengan sepasang mata yang ekspresif. Dia adalah bakat yang cukup heroik. Tatapannya menyapu melewati mereka yang dibalut dan bertulang patah dan segera mencibir dan menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran kemarin, tepi danau Kamjenius itu diwarnai dengan darah. Banyak orang menderita luka berat, jadi dia sangat percaya diri. Kamu terlalu agresif. Aku akan melawanmu. Wu Feng maju. Dia adalah orang yang kembali dari pelatihan di bawah orang-orang tua aneh itu untuk memberikan dorongan kepada juniornya. Aku sudah bilang kalau kalian bisa berkumpul. Mengalahkan singa saya sudah merupakan prestasi. Pemuda itu menepuk punggung singa dengan tangannya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, injak-injak mereka sampai rata. Singa tanduk naga bermata emas meraung dan menyerbu ke depan. Tanah segera mulai bergetar. Seluruh tubuh makhluk besar ini bersinar saat sisik hijaunya berkilauan. Matanya bahkan memancarkan dua sinar cahaya keemasan yang tampak sangat jahat. Semua orang khawatir. Jika mereka harus menghadapi keturunan ini, maka mereka lebih suka menghadapi pemuda itu secara langsung karena binatang buas ini bahkan lebih menakutkan. Hanya si kecil yang menganggap enteng. Dia mengambil langkah besar ke depan dengan sinar cahaya yang berkedip-kedip di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, kelihatannya sangat enak. Apa yang kamu katakan? Pemuda yang maju dan mengangkat alis setelah mendengar kata-kata itu. Dia segera menunjukkan niat membunuhnya dan mendesak binatang buas itu untuk menginjak-injak ke arah si kecil. Singa bertanduk naga bermata emas meraung keras. Pasir beterbangan, bebatuan berjatuhan, dan daun-daun segera melayang. Raungan singa ini benar-benar kuat, itu sangat kejam dan kejam sampai maksimal. Namun, menghadapi binatang buas dan besar ini, tampilan si kecil itu mencengangkan saat dia juga mulai mengaum. Gelombang suara melonjak dan puing-puing berguling. Pohon-pohon besar pecah, dan dia benar-benar meredam raungan singa itu. Semua orang tercengang. Apakah mereka melihat sesuatu? Siapa Archaik Deschen di sini? Kenapa aumannya menekan auman singa itu? Golden Eye Dragon Hornet Lion marah dan mulai mengaum lebih keras. Selanjutnya, itu dengan gila-gilaan bergegas dengan niat menghancurkan pemuda di depannya menjadi beberapa bagian. Si kecil bahagia dan tak kenal takut. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang langsung. Dia dengan cepat berlari kencang saat dia menginjak bumi yang besar. Banyak orang dari kubu jenius mengetahui identitasnya, tetapi mereka belum melihat kekuatan aslinya. Sekarang, mereka semua menahan keringat mereka karena itu adalah keturunan Archaik asli. Meski belum matang, dagingnya masih sangat kuat. Konfrontasi pemaksaan semacam ini membuat sebagian orang tidak tahan menyaksikan pemandangan itu. Hong! Suara tabrakan besar terdengar. Tubuh besar dan kecil saling bertabrakan, dan adegan yang menggulingkan ekspektasi semua orang terjadi. Orang kecil itu terus maju ke depan, dan binatang besar itu terlempar saat darah menyembur dari mulutnya. Adapun pemuda berkuda, dia berada dalam situasi yang menyedihkan. Dia segera jungkir balik dan jatuh. Aku langsung tahu kalau itu akan jadi enak.
Si kecil membuat keributan karena tidak ada apa-apa, dan berlari ke depan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia benar-benar tidak terhalang sejak awal saat dia mulai mengejar binatang besar yang telah terlempar terbang. Hong! Tinjunya mendarat di atas tubuh singa tanduk naga mata emas itu. Tempat itu langsung retak saat tulang di dalam tubuhnya meledak, dan darah segar melonjak tajam. Ao, turun itu khawatir dan marah. Pada saat yang sama, ia juga sangat ketakutan. Kedua matanya memancarkan dua sinar cahaya keemasan ke arah pemuda itu. Bersamaan dengan itu, tanduk di kepalanya mulai bersinar dengan simbol padat yang tampak seperti nyala api dewa yang menyala saat ditekan ke depan. Kiang. Bahkan dengan semua kekuatannya, semuanya tidak berguna. Orang kecil itu membelai jari-jarinya, dan sinar cahaya keemasan segera rusak. Kemudian dengan raungan, dia bahkan menghancurkan semua simbol di udara. Perilakunya cukup buas seperti naga kuno. Tinjunya berat, menghancurkan ribuan benda saat terornya meluap ke langit. Si kecil melompat ke atas kepalanya, dan dia bersiap untuk mencuri tulang simbol primitifnya. Singa tanduk naga bermata emas terkejut. Seluruh tubuhnya terbakar saat mengaktifkan teknik berharganya, menenggelamkan si kecil di dalamnya. Suara burung terdengar, dan Divine Peng melebarkan sayapnya. Cahaya keemasan melonjak saat menghantam ke bawah, merobek semua teknik berharga lainnya. Dengan potongan sayap ilahi, keturunan yang kuat itu dipotong menjadi dua. Semua orang sangat terkejut. Seberapa biadab anak ini? Ini adalah keturunan archaik yang luar biasa dan sangat kuat, tetapi dia mampu membunuhnya dalam 2 hingga 3 gerakan. Kekuatan pertempuran semacam ini, metode semacam ini membuat duri semua orang merinding. Ada celah besar di sini yang sulit dilampaui. Lawannya sudah tidak di level kita. Beberapa orang berseru ringan. Dengan suara kaca, tulang berharga Golden Eye Dragon Horn Lion retak. Tanduk di atas kepalanya jatuh saat esensi darah tumpah. King Feng, datang dan makan darah tanduk rusa. Orang kecil itu berdiri di depan binatang buas itu sambil memanggil King Feng untuk datang. Ah, King Feng kehabisan akal. Kakaknya terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh keturunan yang kuat itu hanya dalam beberapa gerakan? Sepertinya itu seperti mimpi. Dia sangat patuh, dan berlari ke depan sesuai dengan perintah si kecil. Dia mengumpulkan semua darah di tanduk dengan stoples batu giok. Darah ini jauh lebih kuat daripada rusa perak yang mereka lihat sebelumnya. Minumlah selagi hangat, dan lihat seberapa efektifnya. Si kecil tidak meminum apapun saat dia memberikan semuanya pada King Feng. Dia sangat memperhatikan King Feng. Semuanya, datang dan bantu. Aku akan mentraktir semua orang untuk bertemu singa. Daging dan darah keturunan adalah obat yang berharga. Jangan lewatkan ini. Si kecil memanggil semua orang. Ah, pemuda berjubah ungu, Tuo Bacuan meraung keras. Mata bulatnya melotot, dan dia benar-benar sangat marah. Dia sudah cukup kejam, dan tidak percaya ada orang lain yang lebih tegas, bisa makan tunggangannya tepat di depan wajahnya. Aku akan mati karena marah. Tuo Bacuan meraung keras. Dia bangkit dan melemparkan dirinya ke depan. Simbol emas menyelimuti tubuhnya saat peng emas terwujud dan menyerang ke depan. Si kecil berbalik. Setelah dia melihat teknik spesies peng, dia dengan hati-hati bereaksi, dan tidak bergerak sampai mereka hampir melakukan kontak. Tinjunya meringkuk dalam simbol tulang indah seperti matahari kecil, dan menghancurkan tubuh peng itu. Hong! Badai emas bersiul dengan keras saat peng meratap setelah dihancurkan seketika. Itu berubah menjadi hujan cahaya keemasan yang tersebar di antara langit dan bumi. Tuo Bacuan tercengang. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk bertahan kuat melawan teknik berharganya. Kekuatan ini jauh melampaui miliknya. Matanya menunjukkan ketakutannya dan pupilnya dengan cepat menyusut saat dia dengan kaget berkata,
kamu itu, anak nakal jahat yang buas. Matamu tumpul. Orang kecil itu berkata, lalu dia dengan keras menegur, kamu adalah anak nakal yang jahat. Seluruh keluargamu adalah sekelompok anak nakal. Petik 2. Dia menyerbu saat dia menyerang. Tuoba Chuan tercengang. 18 penghalang cahaya muncul di depannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan dan mempertahankan artefaknya yang berharga. Melawan anak buas legendaris itu, dia hanya bisa bertahan. Namun, perbedaannya terlalu besar. Mereka yang membuka 9 lorong surgawi, sejauh manusia pergi, hanya ada dalam teks-teks kuno. Namun, si kecil masih hidup dan menendang. Mereka yang bertemu dengannya hanya bisa menundukkan kepala sebelum mundur. Suara gemuruh tidak pernah berhenti. 18 penghalang cahaya semuanya hancur. Orang kecil itu menyerbu mendekat, dan mengangkatnya dengan satu tangan untuk mengguncangnya dengan seluruh kekuatannya. Artefak berharga, stoples bubuk obat yang dihias, dan buku tulang semuanya jatuh ke lantai. Petik 2, tanda seru petik 2. King Feng datang. Aku akan memberimu hal-hal yang baik. Petik 2. Suara kaca menggema. Si kecil akhirnya mengguncangnya hingga tulangnya patah, dan melemparkannya ke depan wajah-wajah Kam Genius. Peng! Semua orang terus terang, dan segera mengambil tindakan. Beberapa orang menendangnya ke udara, lalu menghantamnya dengan tinju, dan menjatuhkannya. Tidak ada yang mengambil nyawanya, tapi mereka juga tidak tulus karena dia terlalu acuh tak acuh kemarin karena dia mematahkan tulang banyak orang. Dia sudah melampaui tingkat pertukaran dan perbandingan catatan dan masuk ke alam kekejaman. Di sisi lain, si kecil membawa King Feng dan Xiao Tian berjubah perak untuk membersihkan keturunan itu. Setelah mengupas kulitnya, mereka langsung menyalakan api untuk memulai barbecue. Gerakannya terlalu cepat. Sementara semua orang melampiaskan amarah mereka, aroma manis sudah menyerang lubang hidung mereka. Tanduk naga bermata emas telah dibakar menjadi kuning keemasan berminyak. Semua orang tercengang. Ini adalah keturunan, namun dipanggang seperti ini. Apakah itu benar-benar akan dimakan? Adik laki-laki, apakah kita benar-benar akan makan di sini? Semua orang mengeluarkan air liur sambil menjadi sedikit ketakutan dan juga khawatir. Mengapa ini penting? Ketika saya berada di Hundred Shattering Mountains, saya makan beberapa ini setiap kali makan. Jangan khawatir. Semua orang bisa datang dan makan bersama. Si kecil berteriak kepada semua orang. Di kejauhan, Tuoba Chuan terluka parah sampai-sampai tulangnya patah. Setelah melihat ini, dia langsung menjadi marah sampai pingsan. Dia tidak melihatnya lagi untuk menghindari menjadi lebih kesal. Sekelompok orang mengepung. Segera setelah itu, mereka mulai berpesta di sini. Aroma manis daging memenuhi lubang hidung mereka. Bagi anak laki-laki dan perempuan biasa yang mematuhi dan mendengarkan ceramah dan pelajaran, ini memberi mereka perasaan bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah. Ini terasa terlalu riang. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara yang sangat menyenangkan menggema keluar dari seorang gadis berpakaian putih. Gaun putih bersihnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki rambut dan mata hitam, dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia tampak seperti muncul dari bunga teratai dengan kulit indah seputih saljunya, dan matanya berkilauan seperti konstelasi. Ekspresi heran tergantung di wajahnya. Ah! Itu adik Yuyu. Sekelompok jenius dengan cepat menundukkan kepala saat mereka dengan cepat menelan gigitan terakhir dari daging barbecue emas itu. Pria kecil itu mengenali gadis berpakaian putih ini. Saat dia menerobos limbah besar sendirian, dia pernah bertemu dengannya di perbatasan barat negara batu. Dia bahkan memberinya jimat, yang dia berikan pada King Feng pada akhirnya. Di samping Xia Yuyu ada gadis lain. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengenakan baju besi pertempuran emas.
Fisiknya tinggi, dan dadanya cukup besar. Meskipun dia mengenakan baju besi, masih sulit untuk menyembunyikan pesonanya yang mengesankan. Ini adalah dewa perang wanita Akademi Zulu yang berdiri bersama dengan Xia Yuyu. Dia sama cantiknya dengan baju besi emasnya yang berkilauan. Ada keanggunan avant-garde pada dirinya. Salah satunya jernih, anggun dan keluar dari dunia ini dengan gaun putih berkibar yang membuatnya tampak seperti peri yang turun dari istana bulan. Yang lainnya dengan baju besi emas yang bersinar memiliki tubuh tinggi dan ramping yang membuatnya terlihat seperti seorang dewi. Keduanya sama-sama serasi dan sangat cantik, membuat pria kesulitan untuk mengalihkan pandangannya. Di belakang mereka ada beberapa anak laki-laki dan perempuan. Melihat kelompok murid paviliun mending surga yang mengunyah dengan rahang mereka sama-sama tercengang. Mengapa saya merasa bahwa binatang buas emas panggang itu adalah tunggangan junior Tuoba Chuan? Saya juga merasa itu terlihat mirip. Orang-orang ini benar-benar tercengang, dan tidak percaya. Episode ke-183, dengan judul Tiga Fatis. Langsung ke dalam alurnya. Apakah mereka melihat sesuatu? Sekelompok mulut orang tertahan. Memanggang tunggangan tamu dan hanya memakannya di tempat terbuka, ini terlalu biadab. Sekelompok orang dari Akademi Zulu menatap kosong. Apa yang terjadi di sini? Mereka semua tercengang. Adik laki-laki. Seorang murid perempuan berteriak ketakutan saat dia berlari ke depan. Dia membantu Tuoba Chuan yang berdarah, dan semua orang dari Akademi Zulu segera mengelilinginya. Sakit sampai mati. Tuoba Chuan bangun. Dia merasa lebih dari 10 tulang di tubuhnya yang patah karena rasa sakit menusuk jantungnya. Ketika dia melihat bocah iblis dengan mulut berminyak lagi dengan mata berkedip, dia hampir pingsan lagi karena marah. Kamu, dia menatap ke sisi ini. Kamu ingin makan juga? Xiao Tian, beri dia sepotong. Kata si kecil. Ini terlalu berlebihan. Laki-laki berjubah perak itu menatap dengan satu mata sebelum membalikkan tubuhnya. Dia kemudian diam-diam melihat daging emas di tangannya tanpa peduli apapun. Kami butuh penjelasan. Kenapa ini terjadi? Penindasan dari Heaven Mending Pavilion tidak bisa ditolerir. Murid Akademi Zulu tidak berdamai saat salah satu murid senior yang berapi-api menegur dengan marah. Alasannya sederhana. Dia dengan arogan dan sombong menabrak Kam Genius dan mematahkan beberapa tulang dan otot senior saya. Jadi, saya memukulinya. Pria kecil itu mengenakan gaun perak Xiao Tian untuk menyeka mulutnya. Pergi. Pemuda berjubah perak menanggapi. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama, tapi tidak bergerak. Tak seorang pun dari Akademi Zulu tampak sehat. Ini terlalu merendahkan situasi. Anda mengalahkannya, jadi mengapa Anda tidak menyebutkan apapun tentang 10 atau lebih tulangnya yang patah? Selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan keturunan yang sedang dipanggang di api unggun? Mengapa kamu memakan singa tanduk naga bermata emas? Orang-orang Akademi Zulu bertanya dengan keras. Karena dia ingin memakan saya, oleh karena itu, saya memakannya pada akhirnya. Tanggapan bocah iblis itu sederhana dan lugas. Kamu, sekelompok orang tidak puas. Mereka ingin maju dan melawannya. Siapa yang takut pada siapa? Ayo terus berjuang. Orang kecil itu berdiri. Xia Yuyu, makanan paviliun mending surga Anda setiap hari pasti sangat buruk. Mengapa para pemuda yang menghalangi jalan kita ini terlihat seperti hantu tereinkarnasi yang telah mati kelaparan karena mereka adalah keturunan ini? Dewa perang wanita membuka mulutnya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan bahkan rambutnya telah diwarnai dengan kemegahan emas redup oleh baju besi emas. Xia Yuyu tidak bisa berkata-kata terhadap kelompok murid junior yang terlalu berani ini. Matanya berputar saat dia berkata, kalian masih muda. Tidak apa-apa jika Anda menyelesaikan masalah lalim ini dengan tertawa. Bisakah masalah ini diselesaikan dengan tawa?
Ini terlalu protektif. Di kejauhan, mata Tuo Bacuan dan kelompoknya menyala-nyala. Itu adalah keturunan archaik yang luar biasa yang nilainya melampaui seluruh kota, namun dimakan begitu saja. Bocah jahat, aku benar-benar tidak membuat kesalahan. Anda benar-benar tahu bagaimana menyiksa orang. Dewa Perang Wanita mengatakan ini saat dia melihat pemuda di depannya. Dia marah, tapi juga ingin tersenyum. Orang ini benar-benar tahu bagaimana membuat masalah dari ketiadaan. Dari alam dewa kekosongan, dia bermasalah dalam perjalanannya ke paviliun pemeliharaan surga, lalu dia juga membuat masalah di Hundred Shattering Mountains sebelum memicu serangkaian gangguan. Dia membuat orang sangat ingin memukulinya. Setelah melihat bagaimana dia bertindak, Xia Yuyu tahu Dewa Perang Wanita adalah individu pemaaf yang sebenarnya tidak marah dan menyalahkan. Xia Yuyu segera santai dan berkata sambil tersenyum, kalian bertindak terlalu berlebihan. Tidak peduli apapun, ini adalah rumah tamu. Jika Anda benar-benar ingin makan tunggangan itu, tidak bisakah Anda memakannya di tempat lain? Siapa yang menyuruh kalian makan di sini? Petik 2. Hehe, semua orang dari Camp Genius mulai tertawa. Seluruh tubuh Dewa Perang Wanita bersinar dengan cahaya pegangan. Dia melihat ke arah Tuo Bacuan dan berkata, saya tahu Anda berasal dari keluarga Tuoba yang memiliki keluhan dengan paviliun pengatur surga, tetapi Anda tidak dapat bertindak agresif di sini. Jika Anda akan membandingkan catatan di sini, bagaimana Anda bisa mematahkan tulang orang lain? Petik 2. Hati banyak orang gemetar. Dari semua keluarga Tuoba, keluarganya adalah yang paling terkenal. Itu adalah keluarga kuno dengan kekuatan luar biasa yang bisa mengguncang limbah besar. Selama zaman kuno, mereka bahkan ingin memulai seluruh negeri. Namun, sebuah peristiwa besar menghantam fondasi mereka. Roh penjaga mereka lenyap setelah dipenggal oleh pokok anggur ilahi. Klan Tuoba tersandung, dan tidak bisa mendirikan negara pada akhirnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi diri sendiri, mereka menjadi kuat kembali. Hari ini, mereka adalah kekuatan tertinggi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak ada yang tahu bahwa orang tua Bacuan ini memendam begitu banyak permusuhan. Klan ini dulunya adalah musuh bebuyutan dengan paviliun pengatur surga. Kakak perempuan, aku akan mentraktirmu daging panggang. Ini adalah jenis obat yang sangat manis. Pria kecil itu maju dan menyapa Xia Yuyu dan Dewa Perang Wanita. Keduanya tidak bisa berkata-kata. Bocah jahat ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan banyak hal. Sebelum dia ceramah, dia bahkan mengajak mereka makan daging sambil berakting dengan sangat akrab. Tindakan si kecil sangat terampil saat dia menggunakan pisau perak untuk memotong sepotong daging emas yang halus sebelum disajikan secara pribadi di atas piring. Rasa ini luar biasa. Xia Yuyu tersenyum lembut. Seluruh rambut hitamnya bersinar. Wajah ovalnya memiliki mata yang cerdik, dan bibir kemerahan yang berisi gigi putih berkilauan menggigit daging yang berharga. Dia tidak bisa membantu tetapi memujinya. Dewa Perang Wanita mendengarnya, dan juga menggigit sepotong daging emas. Dia kemudian meletakkannya di antara bibir merahnya untuk mengambil sampelnya sebelum berkata, cukup bagus, ada esensi ilahi yang sangat kuat di sana, dan rasanya cukup enak. Ahpu, Tuo Bacuan mendengar semuanya, dan segera mengeluarkan seteguk darah tua. Jika kedua saudari benar-benar menikmati ini. Kalau begitu aku akan memberimu lagi, kata si kecil. Jangan pelit, beri aku setengahnya. Dewa Perang Wanita berkata tanpa pengekangan. Si kecil segera membuka dengan mata bulatnya yang besar dan berkata, aku masih belum kenyang. Apa? Kamu tidak mau? Armor emas Dewa Perang Wanita di tubuhnya bersinar. Kecantikannya sangat menakjubkan. Dan bahkan sosoknya sangat halus dengan lekuk tubuh yang bergelombang. Selain itu, pakaian pertempuran emasnya cocok dengannya,
memberinya kecantikan yang sangat jauh. Apa? Kamu tidak mau? Armor emas Dewa Perang wanita di tubuhnya bersinar. Kecantikannya sangat menakjubkan, dan bahkan sosoknya sangat halus dengan lekuk tubuh yang bergelombang. Selain itu, pakaian pertempuran emasnya cocok dengannya, memberinya kecantikan yang sangat jauh. Saya telah bertemu tandingan saya. Kenapa kamu ingin langsung setengah? Itu hampir sama denganku. Si kecil bergumam pelan. Apa katamu? Dewa Perang wanita menatapnya. Tidak ada. Aku hanya merasa kakak perempuan itu harus menurunkan berat badan, jadi kamu tidak boleh makan sebanyak itu, katanya pelan. Semua orang tercengang. Dengan sosok yang begitu bagus, apa ruginya? Dia memiliki tubuh yang sangat jahat dengan dada montok dan garis pinggang yang lembut, dan kakinya juga panjang dan ramping. Ini bisa disebut proporsi sempurna. Dewa Perang wanita menatapnya. Tidak ada orang yang berbicara dengannya seperti ini. Xia Yuyu tersenyum ringan saat gaun putihnya melayang di atas bumi. Dia berdiri di sana, sepertinya dia akan mengapung bersama angin. Kecantikannya tidak bisa ditiru, seolah dia adalah peri yang melihat dunia. Kakak senior, sebenarnya, kamu juga harus menurunkan berat badan, kata si kecil. Senyum Xia Yuyu langsung membeku. Bocah nakal ini benar-benar butuh pukulan. Oke, bagaimana Anda akan membuat kami menurunkan berat badan? Apakah kita benar-benar gemuk? Petik 2. Keduanya membawa keanggunan yang luar biasa, dan sangat cantik. Sosok mereka berdiri halus, dan luwes, mampu menggerakkan setiap orang. Semakin menakjubkan seorang wanita, semakin dia tidak tahan difitnah seperti ini. Kamu sudah gendut seperti itu, tapi kamu berani bertanya di mana kamu gemuk. Si kecil bergumam dengan suara lemah yang terdengar jelas. Matanya yang besar memandangi dada mereka yang montok, dan bokong mereka yang kokoh dan bulat. Pada saat ini, seluruh pemandangan sunyi. Tidak ada yang berbicara, dan bahkan tidak ada yang berani menunjukkan kemarahan saat mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh mereka. Semua orang merasa bahwa bocah jahat ini benar-benar membuat marah para dewa dan pantas dipukul. Xia Yuyu dan Dewa Perang wanita memiliki kecantikan dunia lain yang bisa menjatuhkan bangsa. Keindahan semacam ini sangat jarang, mungkin terlihat sekali seumur hidup. Sekarang, mereka menjadi gila. Ini adalah anak nakal yang harus mati. Di mana mata liciknya memandang. Apa yang disebutnya, menurunkan berat badan, ternyata seperti itu. Kedua alis mereka langsung terangkat saat mata indah mereka saling menatap sebelum melakukan gerakan bersama. Si kecil kemudian memegangi kepalanya dan berlari seperti tikus. Mereka benar-benar tidak masuk akal sampai-sampai mereka bahkan tidak membiarkan orang lain berbicara. Selanjutnya, dia bahkan tidak mengatakan semuanya. Kakak perempuan, kalian berdua bersikap tidak masuk akal. Nasihat tulus yang sulit ditanggung bermanfaat bagi Anda. Salah jika tidak membiarkan orang lain berbicara. Petik 2. Xia Yuyu biasanya manis dan lembut seperti peri, dan temperamen Dewa Perang wanita juga luar biasa seperti seorang dewi. Sekarang, mereka berdua mengejarnya dengan kasar untuk memukulinya. Apakah seperti ini? Sosok Hunyu jauh lebih baik dari kalian berdua. Kalian berdua gemuk, namun kamu tidak membiarkan siapapun membicarakannya. Si kecil mengeluh. Xia Yuyu dan Dewa Perang wanita menjadi gila. Mereka merasakan tatapan provokatif setelah tatapan provokatif di dada mereka yang montok serta bokong mereka yang kokoh namun bulat. Anak ini benar-benar kurang dalam pengertian moral. Kamu benar-benar membuat marah para dewa. Anda pantas dipukul. Petik 2. Bocah jahat, kamu kurang filosofi. Keduanya hampir mengaktifkan artefak berharga mereka saat mereka mengejarnya bersama. Mereka sudah sangat marah karena wajah putih bersih. Mereka sudah lama memerah.
Anak ini benar-benar tahu bagaimana membangkitkan kebencian orang lain. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Xiao Tian. Si kecil berlari sambil berteriak keras, "Kakak senior Xiao, menurutmu keduanya gendut?" Pemuda berjubah perak segera menjadi tidak bergerak. Dia perlahan berbalik dengan punggung menghadap si kecil. Kalau tidak, dia akan dipukuli juga. Dia diam-diam mengutuk karena tidak mau diseret ke dalam air. Orang kecil itu berteriak, "Apakah kamu melihat?" Dia bahkan tidak tahan melihat kalian berdua tanpa berkomentar. Dia memunggungi kalian berdua karena dia tidak ingin melihat lagi. Petik 2. Pemuda berjubah perak segera menjadi marah setelah mendengar itu. Dia berbalik dan melihat Xiao Yuyu dan wanita perang yang baik. Hasilnya adalah dua suara dong-dong bergema di udara saat dia dipukul di kepala 2 kali. Apa yang kamu lihat? Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung? Air mata Xiao Tian yang menyakitkan hampir mengalir. Dia dipukul 2 kali oleh kedua gadis dengan kekuatan luar biasa itu. King Feng, apa menurutmu mereka gemuk? Si kecil tidak yakin saat dia berteriak lagi. Wajah kecil King Feng memerah. Dia segera menutupi wajahnya dengan tangan agar tidak menjawab atau melihat karena dia belajar dari kesalahan orang di depannya. Berdiri diam untukku. Dewa perang wanita biasanya sangat keren, tetapi sekarang dia dipermalukan dan marah. Saat dia mengejarnya, baju besi emasnya bersinar dan bergema. Xia Yuyu juga mirip. Dia tidak pernah kehilangan kendali seperti ini sebelumnya. Tetapi sekarang dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gatal karena wajahnya yang menawan menjadi merah padam. Pria kecil itu akan dipukuli, jadi dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan teknik berharganya. Tubuhnya bersinar, dan sepasang sayap emas muncul. Itu memungkinkan kecepatannya meningkat pada seluruh level saat dia dengan cepat menjauhkan diri dari mereka. Semua orang menatap kosong. Seseorang yang sekuat dewa perang wanita tidak dapat menangkapnya, dan Xia Yuyu yang secepat dan gesit seperti peri juga tidak dapat menangkapnya. Ini benar-benar membuat kagum semua orang. Kecepatannya terlalu cepat. Jenis teknik berharga apa itu? Luar biasa, dia kemungkinan besar memahami kemampuan ilahi Golden Winged Peng yang sangat kuat. Xia Yuyu menunjukkan ekspresi kagumnya. Tentu saja, dia pernah mendengar berita baru-baru ini bahwa seorang anak kecil berlarian di paviliun suci-suci setiap hari. Dia bahkan mendengar legenda tentang tulang emas itu, tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar mendapatkannya. Itu sebenarnya adalah teknik berharga Peng Golden Winged. Jangan lari lagi. Datang dan belajarlah dengan murid Akademi Zulu. Dewa perang wanita berkata karena akademi mereka juga memiliki teknik ilahi ini. Aku tidak percaya itu. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia didesak, "Kakak senior, menurunkan berat badan sekarang masih belum terlambat. Kalau tidak, Anda akan menjadi gendut seperti saudari Huo Linger, sangat gemuk." Petik 2. Di kejauhan, sosok langsing dan anggun tiba. Itu sebenarnya Huo Linger, mengenakan gaun merah tua. Meskipun dia baru berusia 14 atau 15 tahun, dia tinggi dan ramping dengan lekuk tubuh yang bergelombang. Dia hampir sempurna. "Pencuri kecil, apa yang kamu bicarakan secara acak? Aku akan melawanmu sampai mati." Huo Linger sangat terhina dan marah. Beberapa orang memberitahunya bahwa murid paviliun mending surga sedang diganggu oleh Akademi Zulu. Dia kembali dari orang tua aneh itu untuk meminjamkan bantuannya. Pada akhirnya, dia kebetulan menemukan adegan yang persis seperti ini. 3 orang gemuk yang tidak bisa aku provokasi berkumpul di sini. Mengapa saya tidak bersembunyi? Orang kecil itu melarikan diri. Siapa yang memprovokasi siapa pada akhirnya? Ketiganya kesal. Episode ke-184, dengan judul Konfrontasi Teknik Peng. Langsung ke dalam alurnya. Si kecil bangkit dan berlari.
Namun, selama dia berada di dalam paviliun perbaikan surga, kemana dia bisa lari? Xia Yuyu adalah bos bawah tanah regional di sini, dan pada akhirnya dia masih menangkapnya. Kakak senior, saya salah. Kalian semua sebenarnya sangat cantik, dan tidak gemuk sama sekali. Bentuk seperti jadel Anda panjang dan ramping. Ampuni aku. Sambil mengatakan ini, dia menatap kedua kaki itu. Mereka memang sangat ramping dan mempesona. Mereka terlihat samar-samar melalui gaun mereka seperti giok suet. Kemudian, dia melihat pada garis pinggang kecil yang memang sangat penuh dan tidak dapat digenggam. Mereka lembut dan putih bersih seperti ular air yang lembut. Permintaan maaf semacam ini tidak memiliki ketulusan. Ujung-ujungnya, kedua gendut itu masih terus menggebrak dan menghajarnya. Kemudian, mereka memaksanya untuk bertukar dan membandingkan catatan dengan orang-orang dari Akademi Zulu. Di sisi lain, Huo Linger juga sangat ingin memukulnya. Dia belum terlalu tua, tapi dia sebenarnya dicap gendut. Ini hampir membuatnya hancur dan tiba-tiba pergi. Manfaat apa yang aku dapat dari melawanmu? Jika saya menang, apakah kalian akan meneruskan teknik peng Anda kepada saya? Si kecil bertanya. Dia bersikap realistis, karena pertempuran yang dia lakukan dengan harimau putih dan keturunan lainnya dan di dalam Hundred Shattering Mountains masih memiliki beberapa efek sisa padanya. Dong. Xia Yuyu memukulnya dan berkata, berhenti mengatakan hal-hal sembarangan. Ini disebut bertukar petunjuk, mengerti? Petik 2. Lalu apa gunanya itu? Jika saya mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa dimakan, dan tidak ada manfaatnya juga. Si kecil tidak bisa membangkitkan kegembiraannya dan kekurangan energi. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan kami? Di seberangnya, seorang gadis penuh senyum. Namun, di antara penampilannya ada niat membunuh. Saya sangat percaya diri, si kecil menjawab sesuka hati. Dia merasa ini wajar dan diharapkan. Lalu dia menambahkan, jika saya menang, apakah akan ada teknik yang berharga untuk saya? Untuk Akademi Zulu, selain Tuo Bacuan yang tidak bisa bergerak, semua orang juga maju. Bocah jahat ini terlalu penuh kebencian. Mereka benar-benar ingin datang dan memukulinya bersama. Karena kami membandingkan catatan, kami secara alami harus melakukan pertukaran. Anda semua mahir dalam teknik peng. Kita bisa menyelidiki apa yang telah dipelajari satu sama lain nanti. Bagi Xia Yuyu, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk memukulinya, dia masih sedikit memihak lagi pula, mereka semua adalah murid dari Paviliun Perbaikan Surga. Kemudian, dia melihat Dewa Perang Wanita untuk melihat pendapatnya tentang masalah tersebut. Jangan menangis jika kamu kalah. Dewa Perang Wanita mengangguk setuju dengan sedikit senyum di wajahnya. Anak yang belum dewasa, ayo pergi. Wanita di seberang menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat saat sisik emas muncul di tubuhnya. Meskipun ini adalah salah satu teknik peng, tampaknya sedikit berbeda. Pengs yang menumbuhkan sisik. Si kecil mengawasi dengan cermat. Gadis ini sangat kuat. Dia berusia 16 hingga 17 tahun, dan merupakan salah satu jenius di Akademi Zulu yang luar biasa terkenal. Teknik pengnya hampir mencapai kesempurnaan. Pada saat ini, dia praktis telah berubah menjadi pengas berbentuk manusia yang dia bersinar dalam cahaya keemasan. Dia membuka mulutnya dan diam-diam mendesis. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ujung pisau tajam saat mereka melesat di udara dengan maksud untuk menembus musuh. Scarlet Pengs memang sedikit berbeda. Si kecil senang karena ini adalah referensi yang bagus. Hong, dia menghantam ke depan dengan tinjunya. Tinjunya melingkar dengan simbol tulang, dan dengan kekuatan penuhnya yang dibenamkan di dalam. Itu penuh dengan energi yang kuat karena langsung meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Itu bertabrakan dengan sisik emas yang padat. Dengan suara bo,
Suara gelembung lembut bergema di udara, dan semua sisik emas hancur dalam ledakan saat berubah menjadi pancaran cahaya yang tak berujung. Sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan tinju si kecil. Semua orang menghirup udara dingin, terutama orang-orang dari Akademi Zulu. Selain Tuo Bacuan, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya bergerak. Memblokir teknik berharga dengan tangan kosong, seberapa keras dan berani itu. Adik laki-laki, apakah kamu dikalahkan olehnya seperti ini? Seseorang bertanya. Seluruh wajah Tuo Bacuan memerah. Memang seperti itu. Lawannya bahkan tidak menggunakan teknik yang berharga saat dia memukul jenius yang luar biasa ini terbang ke udara, membuatnya bahkan tidak dapat menunjukkan wajahnya. Setelah suara Weng panjang dikeluarkan, medan perang mengalami beberapa perubahan baru. Gadis itu merentangkan tangannya, dan sepasang sayap besar muncul di belakang punggungnya. Kemudian dia mengipasi dengan marah, menciptakan angin kencang yang mengirim pasir dan puing-puing terbang. Angin astral Peng ilahi. Banyak orang terkejut saat pusaran air emas muncul. Ia maju dengan kecepatan sangat tinggi, memotong semua yang dilewatinya. Batu-batu besar, pohon tua, dan banyak benda lainnya dengan cepat diubah menjadi bubuk halus. Si kecil terkesima, lalu dengan gembira berkata, ini bisa digabungkan dengan teknik riak giok emas, lalu berubah menjadi teknik berharga Kun Peng saya. Dia menggeser posisi, dan kemudian membuka mulutnya untuk menyemburkan sepetak simbol emas, menyerang pusaran air itu. Dengan panjang hong yang terdengar seperti dua badai yang bertemu satu sama lain, semua ruang antara langit dan bumi akan terpelintir menjadi beberapa bagian. Tanah retak saat batu besar dan debu membubung ke langit. Sejumlah besar kekuatan ditampilkan di sini. Orang kecil itu terlalu kuat. Dia menyemburkan seteguk energi ilahi, dan mereka berubah menjadi simbol yang berisi kekuatan sebesar ini. Ini mengubah ekspresi semua orang dari Akademi Zulu. Dengan suara Ci, lelaki kecil itu terbang melintasi udara saat dia melemparkan dirinya ke arah gadis itu untuk menangkapnya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Hanya ada siluet rusak di mana dia awalnya berdiri, tanpa tanda-tanda tubuh sebenarnya. Pada saat ini, bulu-bulu emas menari tertiup angin dari segala arah, dan bahkan ada sisik tajam yang tersembunyi di antara mereka. Seperti tetesan air hujan, mereka mendarat dan membuat bingung seluruh area. Tubuh gadis itu berubah menjadi lebih dari 10 klon saat dia bersembunyi di antara bulu bersisik yang menyerangnya bersama. Anehnya, tidak dapat dibedakan yang mana yang merupakan tubuh aslinya. Teknik fantasi Peng. Semua orang dari Akademi Zulu mengungkapkan kegembiraan mereka. Anak itu terlalu buas dan tidak bisa ditandingi kekuatannya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membuatnya bingung dengan teknik-teknik ilahi. Orang kecil ini menunjukkan ekspresi aneh. Ini benar-benar kejadian yang aneh. Lawannya benar-benar dapat membagi dirinya menjadi banyak gambar, membuat orang kesulitan melacak tubuh aslinya. Ini sulit untuk dihadapi. Dia dengan cepat menyerang dan menyerang ke depan. Dia kemudian menghancurkan 7 atau 8 gambar secara berurutan hanya untuk menemukan pada akhirnya bahwa tidak satu pun dari mereka adalah tubuh asli. Bocah jahat, apakah kamu masih ingin menekan kami? Ini masih belum cukup. Gadis itu dengan ringan memarahi saat bulu keemasan beterbangan tertiup angin dari segala arah. Klonnya ada di mana-mana, dan mereka semua menyerangnya bersama. Sisik emas padat yang mampu menembus semua jenis batu besar dan pohon tua melesat ke arah lawan mereka. Si kecil mencoba menghindar, tapi dia terjebak. Musuhnya ada di mana-mana, jadi dia tidak tahu siapa yang harus diserang. Di antara suara kongkiang, dia menghancurkan potongan sisik emas. Kemudian, seluruh tubuhnya bersinar untuk akhirnya mengaktifkan teknik berharganya sendiri. Sepasang sayap muncul,
dan mereka menyebar dengan suara panjang hong. Tempat ini segera menjadi kacau saat awan emas yang memenuhi langit hancur berantakan. Semua orang terkejut dengan tampilan kekuatan yang kuat ini. Setelah itu, pusaran air emas muncul dari tubuh si kecil. Ini sangat aneh, seolah-olah itu menutupi dia dengan lapisan baju besi untuk melindunginya sepenuhnya. Dari segala arah, bulu-bulu emas beterbangan tertiup angin. Ada banyak klon di udara saat gadis itu melancarkan serangannya sekali lagi untuk menimbulkan kerusakan serius pada pemuda yang kuat itu. Namun, si kecil tidak takut kali ini. Pusaran air emas yang berputar di atas tubuhnya benar-benar menelan simbol-simbol itu dan inti dari teknik itu untuk menjadikannya miliknya. Teknik berharga apa ini? Semua orang benar-benar tercengang. Teknik riak giok emas. Xia Yuyu kagum, lalu dia mengerutkan kening lagi. Teknik perlindungan itu tidak seperti ini karena hanya mampu bertahan. Namun, sekarang dia melihat bahwa teknik ini mampu memperhalus kekuatan simbol dari lawan untuk menjadikannya miliknya. Ini secara praktis tampak di luar batas teknik Golden Winged Peng. Ini hampir seperti teknik dari legenda. Kun Peng mampu melebarkan sayapnya dan memurnikan langit dan bumi. Dewa perang wanita bergumam karena dia juga tidak yakin. Pusaran air emas berputar di sekujur tubuhnya. Tidak hanya bertahan melawan teknik berharga lawannya, dia juga bisa mengetahui arah serangan mana yang paling intens selama proses pemurnian. Ini karena pusaran air emas menelan segalanya, inderanya sangat tajam. Hanya karena fakta inilah dia bisa menangkap tubuh asli gadis itu. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum, dan dia melebarkan sayap Kun Peng. Angin astral yang kuat menyapu dan menghancurkan segalanya saat dia berlari melewati semua itu seperti sambaran petir. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan, dan kecepatan yang cepat sampai tingkat mengejutkan semua orang. Dengan suara peng, dia menangkap gadis itu dan mengangkatnya dengan satu tangan. Setelah ditekan oleh simbol emas yang kuat itu, dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dikalahkan seperti itu, semua orang mendesah. Mereka tahu bahwa bocah iblis itu kuat, tetapi mereka tidak berpikir dia menakutkan sejauh ini. Berikan teknik berharga Peng Anda kepada saya. Si kecil haus akan itu. Gadis itu dengan dingin mengerang sebelum memutar kepalanya. Kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan. Si kecil sedikit khawatir. Dia sangat menginginkan ini. Karena dia sangat menginginkan teknik Peng ilahi dari Akademi Zulu. Itu bisa membuatnya maju selangkah lagi menuju kesempurnaan teknik Kun Peng miliknya yang berharga. Jangan khawatir, kami akan melakukan apa yang kami janjikan. Meskipun kami mengumpulkan kemampuan ilahi Peng di Akademi Zulu kami, itu bukan teknik suci rahasia kami. Itu bisa ditukar. Dewa perang wanita tersenyum karena dia tahu bahwa paviliun penjaga surga juga memiliki teknik berharga semacam ini, kecuali ada beberapa perbedaan. Bahkan jika mereka membiarkan dia memahaminya, itu tidak mungkin baginya untuk mengembangkan teknik yang lebih besar dengannya. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa lelaki kecil itu sebenarnya bisa memahami ciri-ciri terbaik mereka karena tujuannya adalah menciptakan kembali teknik berharga Kun Peng. Oleh karena itu, ini sangat berharga baginya. Setelah pembicaraan rahasia ini bergema dan mendarat di telinganya, mata si kecil itu langsung berbinar. Ini adalah hadiah yang bagus. Apakah ada orang lain yang ingin melawanku? Dia sangat haus. Akhirnya, 4 pemuda muncul bersama. Mereka semua bermandikan kemegahan ilahi yang membara seperti iblis yang keluar dari magma. Mereka semua sangat kuat, dan berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Mereka semua adalah bakat elit yang dibina dengan semua perhatian Akademi Zulu. Kami tahu kamu sangat kuat. Kami berempat akan membawamu bersama. Apakah Anda siap menghadapi tantangan? Petik 2.
Mereka memiliki postur yang rendah hati karena bocah jahat ini terlalu buas. Itu benar rumor bahwa dia berani mengejar Zujian dan naga tak bertanduk yang berdarah murni, bahkan memikirkannya itu menakutkan. Tidak masalah, jika aku kalah, aku akan mengajarimu teknik berhargaku. Si kecil menanggapi dengan senang hati. Ini adalah 4 pemuda terkuat dari Akademi Zulu, kata Dewa Perang Wanita. Meskipun dia tidak percaya mereka bisa menang, dia merasa akan ada pertempuran yang cukup sengit. Karena itu adalah pertukaran, dan dengan jelas dinyatakan bahwa teknik berharga Peng yang hebat akan digunakan. Awan dewa melonjak secara alami dan seluruh langit berkibar dengan bulu emas dewa. Keempat ahli bertindak bersama saat mereka mengaktifkan artefak berharga mereka. Mereka masing-masing menggunakan tulang emas yang rusak yang cocok dengan mereka saat mereka menyerang ke depan. Salah satunya memiliki lengan yang berubah menjadi cakar Peng yang sangat tajam. Cahaya keemasan menyala dengan sangat indah, dan dengan suara panjang, itu menjangkau ke depan. Si kecil kaget karena setelah menghindarinya, sebuah batu besar di sampingnya seberat 100.000 jin langsung hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Setelah orang lain menggabungkan tubuhnya dengan tulang yang berharga, dan suara Weng terdengar saat seberkas kilat emas melesat di udara. Lengannya berubah menjadi sayap dewa yang menyapu seperti pisau surgawi, menciptakan suara kongkiang yang memekakkan telinga. Semua simbol yang diaktifkan si kecil telah hancur berkeping-keping oleh sayap dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan teknik berharganya lagi. Orang ketiga mulai bergerak. Setelah bergabung dengan tulangnya yang berharga, pedang suci yang sangat tajam yang tampaknya mampu memotong apapun yang dilaluinya muncul. Energi pedang emas tak terbatas menenggelamkan seluruh area ini seperti laut. Artefak berharga yang sangat kuat. Orang keempat memegang tulangnya yang rusak dan menyatu dengannya. Bulu Peng muncul, lalu berubah menjadi bulu emas yang tak terhitung jumlahnya yang melesat seperti panah dewa. Yang keempat bertengkar hebat dengan si kecil. Mereka berempat berkumpul bersama, dan tampak seperti reinkarnasi Peng. Dengan 4 tulang kerusakan mereka menciptakan formasi pembunuhan yang sangat menakutkan. Akademi Zulu telah bersiap, dan benar-benar membawa formasi untuk menghadapi bocah jahat itu, kata Xia Yuyu. 4 tulang berharga itu hanya dibawa demi berlatih formasi. Tidak ada yang menyangka dia juga telah mengembangkan teknik berharga Peng, dan sangat kuat sejauh ini. Dewa Perang Wanita menjelaskan, ini adalah tulang dari keturunan yang sangat kuat. Benar-benar menakutkan. Simbol-simbol yang padat dikemas berdekatan untuk menghalangi teknik si kecil. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat intens, dan dia tidak dapat menghancurkan dan memisahkan mereka seperti akar tua dari tanah. Pertempuran ini melibatkan penindasan paksa 4 individu kuat. Weng, angin dan guntur terdengar, dan sayap dewa muncul di belakang si kecil. Dengan goncangan yang dahsyat, sepertinya langit dan bumi akan runtuh. Dia ditekan untuk menggunakan teknik berharganya yang paling kuat, dan kejutan itu membuat salah satu dari orang-orang itu terbang. Semua orang kaget. Bagaimana teknik berharga Peng miliknya bisa sekuat ini namun ganas. Itu benar-benar tak tertandingi. Bahkan tidak ada formasi yang bisa menahannya. Membunuh. Orang keempat berteriak dengan keras. 4 potongan tulang berharga melepaskan kekuatan rahasia mereka. Simbol padat yang meningkatkan kekuatan memenuhi udara. Mereka beresonansi dengan yang lain, menyatukan teknik berharga mereka. Orang kecil itu tidak takut. Sayap Kun Peng di belakangnya bergetar, dan cahaya keemasan dewa membelah bumi di sekelilingnya. Dia tampak seperti dewa yang dihormati saat dia mandi di laut ilahi emas dan menyapu setiap arah. Dengan suara hong, ia berhasil membuat keempat orang di sekitarnya memuntahkan darah segar dan terbang langsung ke udara. Ekspresi mereka semua berubah.
Ini hanyalah musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Tubuh si kecil ditutupi dengan teknik riak giok emas, dan dia dengan cepat menyerap simbol mereka untuk menyempurnakan esensinya untuk melengkapi miliknya. Jadi, dia tampak lebih kuat sekarang. Dewa wanita tergerak secara emosional. Dia akhirnya sadar bahwa meskipun si kecil memanfaatkan teknik Peng, ada lautan luas tak berujung di belakangnya, seolah-olah seekor ikan melayang ke langit. Kun Peng. Pada saat ini, dia akhirnya yakin. Jantungnya tidak bisa menahan gemetar. Anak ini benar-benar melangkah ke jalan ini, dan meskipun jauh dari sempurna, itu sudah sekuat ini. Jika dia benar-benar dapat sepenuhnya menciptakan kembali teknik berharga Kun Peng, seberapa kuatkah itu? Pada akhirnya, 4 pemuda Akademi Zulu menderita kekalahan besar. Mereka bukanlah lawannya. Orang kecil itu bersemangat tinggi karena dia memperoleh teknik berharga spesies Peng Akademi Zulu. Dia segera duduk bersila ke tanah untuk memulai pemahamannya, dan tubuhnya mulai bersinar. Semua orang diaduk. Di belakangnya, telur emas ilahi surut dan mengalir. Seekor burung dewa samar-samar muncul di depan mata semua orang, dan teriakannya membuat takut jiwa semua orang. Bagus sekali. Jika saya benar-benar memahami teknik berharga Akademi Zulu sebelum kembali memahami tulang Kun Peng itu, saya akan mendapatkan teknik ilahi yang mengejutkan dunia. Petik 2. Si kecil sangat senang. Sampai sekarang, dia tidak sepenuhnya mempelajari tulang itu. Dia baru saja mendapatkannya tadi malam, jadi dia baru mulai memahaminya baru-baru ini. Sebelumnya, dia terus-menerus meneliti metode spesies Peng. Itu bisa dilihat setelah mempelajari teknik berharga Akademi Zulu. Manfaatnya dari meneliti tulang itu akan lebih besar. Dengan suara kaca, bumi bergetar dan pegunungan berguncang. Gempa bumi besar sepertinya telah terjadi di bawah paviliun pengolah surga, membuat semua orang melompat ketakutan. Setelah suara Hong terdengar, gunung spiritual roboh dan runtuh ke dalam jurang yang gelap. Ini bukan satu-satunya, karena 7 hingga 8 lainnya juga menghasilkan nasib yang sama. Adegan ini membuat semua orang kewalahan. Apa yang terjadi? Semua orang kaget. Beberapa hal aneh telah terjadi di paviliun mending surga. Bumi besar benar-benar terbelah, menampakkan garis-garis celah gelap yang besar dan sangat menakutkan yang meluas ke segala arah. Runtuhnya gunung spiritual itu terkait dengan ini. Benar-benar sedikit menakutkan, karena itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? Tetua leluhur paviliun mending surga terkejut, jadi mereka semua berdiri di atas kaki mereka. Bahkan beberapa tetua yang mengasingkan diri itu ketakutan, dan mereka semua keluar dari tempat tinggal gua mereka. Si kecil melompat dan melihat ke arah sumber dari celah-celah besar itu. Dia merasa bahwa sesuatu yang jauh dari meyakinkan telah terjadi karena itu berasal dari tempat peristirahatan pohon anggur tua. Apa yang terjadi? Apakah roh penjaga akan mati? Si kecil memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pohon anggur tua baru saja memberinya teknik rahasia berharga dari keturunan Kun Peng tadi malam, namun hal seperti itu terjadi sekarang. Episode ke-185, dengan judul Pertempuran Roh Penjaga. Langsung ke dalam alurnya. Kaca. Celah-celah besar memanjang seolah-olah bumi runtuh. Seluruh paviliun perbaikan surga retak menjadi banyak bagian. Pemandangan ini membuat semua orang kewalahan. Melihat ke bawah dari ketinggian di langit, orang bisa melihat bahwa tanah dipenuhi dengan celah-celah hitam. Itu menjangkau seperti jaring laba-laba yang berpotongan, dan lubang hitam besar muncul di daerah itu. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia dengan cepat melompat, dan sepasang sayap emas ilahi muncul di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak membubung tinggi ke langit, kedua kakinya praktis melayang dari tanah saat dia dengan cepat menyerbu ke tempat peristirahatan roh penjaga.
Paviliun perbaikan surga sangat kacau, dan 8 atau 9 gunung spiritual tenggelam ke dalam jurang. Celah-celah hitam besar memanjang di mana-mana, menyebabkan bangunan kuno runtuh dan banyak gunung spiritual retak. Pada saat ini, hati semua orang khawatir. Mereka semua samar-samar merasa bahwa ini berasal dari tempat pohon anggur tua itu beristirahat. Mereka tidak menyadari perubahan aneh yang terjadi di sana. Kecepatan si kecil itu sangat cepat. Setiap kali ujung kakinya mendarat di tanah, dia akan terbang jauh. Sayap Peng menciptakan suara guntur dan angin kencang. Itu sangat mencengangkan karena bahkan membungkus seluruh tubuhnya dalam cahaya keemasan. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa aula kuno yang runtuh. Dinding mereka hancur, dan gedung-gedung hancur berantakan. Puing-puing berserakan di mana-mana, dan di bawah guncangan bumi besar, mereka benar-benar rata dan hancur. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa membantu tetapi menarik napas terkejut. Bahkan formasi tidak mampu melindungi istana yang sangat besar itu, dan di bawah kekuatan surgawi yang tak terlukiskan ini, bahkan paviliun pengolah surga berubah menjadi bumi yang hangus, menjadi bagian dari masa lalu. Untungnya, ini hanya satu wilayah. Ada banyak istana lain di pegunungan spiritual lain yang masih dalam keadaan baik. Mereka tetap bersinar sebagai bukti kejayaan sekolah ini. Roh penjaga yang hebat. Dengan sangat cepat, si kecil menabrak area terlarang ini. Saat dia melihat ke halaman kuno itu, dia tidak hanya tercengang, dia juga tidak mempercayai pemandangan di depan matanya. Tidak ada pohon anggur tua di sana, melainkan pohon yang sangat besar. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat memancarkan energi kekacauan utama. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Dia mengusap matanya, dan kemudian mengamati dengan cermat. Pohon kuno yang diselimuti daun hijau tua mencapai ke langit. Mereka berkedip-kedip cahaya warna-warni yang terkondensasi menjadi kabut, membuatnya tampak seperti dunia sebelum diciptakan. Itu masih makhluk yang sama, roh penjaga. Dia sedikit tercengang. Pohon anggur labu menjadi tebal, dan akarnya menjadi pohon. Itu naik ke langit bersama dengan daunnya yang sangat besar. Suara benturan bergema saat cahaya mengalir dengan cemerlang. Awan dan kabut dari kekacauan primer melonjak, tampak sangat mistis. Apa itu? Orang kecil itu agak khawatir. Cahaya warna-warni beredar di sekitar pokok labu, dan pokok anggur telah terbagi. Di antara mereka, salah satunya seperti tombak pertempuran hijau yang bersinar saat menembus lubang melalui makhluk besar. Darah segar terus-menerus menetes dan menetes ke bawah. Darah itu sangat istimewa. Itu memancarkan kemegahan ilahi sambil berkedip-kedip dengan sinar pelangi saat uap padat menguap darinya. Itu sangat misterius dan kuat. Meski jaraknya cukup jauh, namun tetap saja mengintimidasi hingga membuat orang gemetar dan menyembahnya. Itu sangat kuat dan sangat menakutkan. Jika tetesan darah pelangi sudah sekeram ini, sangat sulit untuk menebak seberapa kuat makhluk ini. Si kecil dengan cepat bergerak untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dia ingin melihat tubuh sebenarnya dari binatang besar itu, dan tidak dapat melakukannya sekarang karena semua daun hijau yang menghalangi pandangannya. Sayap putih bersih yang sangat besar menutupi langit saat mereka memancarkan kemegahan yang berharga. Itu diwarnai dengan darah berwarna pelangi yang tampak sangat menakutkan. Awalnya, si kecil mengira ini adalah burung iblis, tetapi di bawah sayap itu, dia menemukan bahwa dia salah. Di bawah penutup sayap itu ada sepasang kaki yang kuat dan kuat. Makhluk berbentuk manusia. Dia dengan cepat mengubah arah dan terus menonton. Akhirnya dia bisa dengan jelas melihat tubuh aslinya. Makhluk ini tingginya lebih dari 10 zang, dan seluruh tubuhnya diselimuti kemegahan yang murni dan suci. Dia memiliki tubuh seorang pria dengan sepasang sayap putih yang sangat besar di punggungnya. Wajahnya cukup heroik, dan mata vertikal terletak di antara alisnya.
Saat dibuka dan ditutup, cahaya gemuruh yang memekakkan telinga berkedip. Dia belum mati. Dia masih berjuang saat mata vertikal di antara alisnya mengeluarkan suara guntur bertepuk tangan. Rambut emasnya yang penuh tersampir. Mereka tampak seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam emas saat sinar cahaya yang indah bersinar dengan kilauan yang berkobar. Selain itu, bahkan ada sepasang tanduk naga di antara rambutnya. Mereka sepenuhnya ungu dan ditutupi simbol-simbol saat kabut ungu pekat menguap darinya. Makhluk macam apa ini? Itu benar-benar terlalu kuat. Perutnya ditusuk, dan darah berwarna pelangi menetes darinya, namun belum mati. Mata vertikalnya memancarkan cahaya bergemuruh yang tampak seperti lautan yang bergemuruh dan bergelombang saat menabrak pohon anggur ilahi. Namun, labu berkulit hijau bergoyang lembut di atas pohon anggur sambil memancarkan suara dewa. Udara dipenuhi dengan energi kekacauan utama saat menyerap semua cahaya yang menggelegar. Si kecil kaget. Di bidang apa pakar ini? Dia melangkah lebih jauh dengan menyinggung roh penjaga. Pertempuran ini sudah mendekati akhirnya. Meskipun sosok manusia yang sangat besar itu diselimuti oleh cahaya ilahi yang indah sambil memancarkan gelombang getaran yang bergetar, itu tetap bukan tandingan, dan pada akhirnya akan mati. Labu berkulit hijau bergoyang lembut, dan gema menyebar seperti riak. Itu menghantam cahaya yang menggelegar dan memecahkan mata vertikalnya, menyebabkan darah menyembur darinya. Sangat kuat. Orang kecil itu terkejut. Mereka tampak seperti riak yang terlihat lembut, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk langsung menghancurkan mata makhluk berbentuk manusia itu. Selanjutnya, riak terus menyebar menuju tanduk naganya. Makhluk berbentuk manusia itu berjuang keras. Tanduk naganya sangat indah saat cahaya ungu menguap darinya, membuatnya tampak seperti terbakar. Itu memancarkan jeritan naga, dan naga ungu besar muncul dengan tujuan untuk memelintir pokok anggur. Goyangan labu berkulit hijau menjadi lebih intens. Cahaya kekacauan utama melesat langsung ke arah tanduk naga. Cahaya yang berkilauan pecah dengan suara kaca, dan sepasang tanduk naga meledak menjadi debu. Pada saat yang sama, pohon anggur hijau tua itu bergetar saat mengeluarkan ujung yang menembus perutnya. Kemudian, ia menyerang langsung ke arah kepala makhluk berbentuk manusia itu, mengakhiri pertempuran ini. Langit dipenuhi dengan simbol yang padat seolah-olah semua dewa sedang bernyanyi. Mereka hanya menghilang setelah pertempuran ini berakhir. Orang kecil itu tertegun. Dia tidak melihat semua pertempuran yang intens, dan hanya bisa menangkap kesimpulannya. Dia berpikir bahwa awalnya pasti sangat intens, jika tidak, bagaimana itu bisa memisahkan paviliun mending surga. Langit cerah dengan cahaya warna-warni. Makhluk berbentuk manusia itu membakar esensi paling dasar sampai tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Bahkan kepalanya telah dimurnikan saat untaian cahaya ilahi memasuki pokok anggur labu. Darah berwarna pelangi yang menetes itu juga sama diserap oleh batang roh penjaga untuk menjadi makanannya. Daunnya yang hijau tua bergoyang karena secara bertahap menyusut menjadi pohon anggur lagi. Debu melayang dari langit saat 10 zang makhluk berbentuk manusia itu menjadi debu dan benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Akar pohon anggur tua bersinar saat menjulur ke segala arah. Pada saat yang sama, tanah yang retak mulai menutup, dan 8 atau 9 gunung spiritual yang runtuh itu mulai naik sekali lagi. Bahkan istana yang runtuh itu berdiri lagi saat dikembalikan ke keadaan semula. Adegan ini hanyalah keajaiban yang mengikat lidah dan membungkam semua orang. Si kecil membatu saat mulut kecilnya benar-benar menganga. Dia menatap dengan mata besarnya ke arah roh penjaga. Apakah ini benar-benar pohon anggur tua yang sakit-sakitan yang berada di ambang kematian? Dia selalu percaya bahwa tanaman labu itu damai dan menguntungkan. Dia tidak membayangkan bahwa itu memiliki sisi yang begitu kejam karena itu langsung membunuh keberadaan yang tak terbayangkan.
Lagi pula, bagaimana pohon anggur labu bisa menjadi sebesar itu, mampu menghubungkan langit dan bumi? Mungkinkah itu bentuk aslinya? Saya akan mati. Tiba-tiba, pokok anggur yang terbuka berbicara. Kata-katanya membuat kelelahan yang tak terkatakan. Senior, aku merasa kamu bisa hidup setidaknya selama 1000 tahun lagi. Bocah jahat itu berkata dengan tenang karena baru saja melihat betapa kuatnya pohon anggur tua ini. Benar-benar mengejutkan. Saya tampak kuat, tapi perut saya merosot. Tidak lama lagi aku akan mati. Pohon anggur tua dengan lembut berbicara kepadanya dan individu-individu tingkat tinggi dari paviliun pengolah surga. Master paviliun dan beberapa tetua leluhur semuanya telah tiba. Semuanya diam-diam berdiri di sampingnya. Mereka sedih namun tidak berdaya. Jika roh penjaga sudah mati, akankah paviliun penjaga surga masih bisa bertahan lama? Apakah kalian sedang dievakuasi? The Guardian Spirit bertanya. Itu masih dilakukan. Tuan Paviliun menanggapi dengan penuh hormat dengan kesedihan. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Kemudian diam. Tidak peduli apa yang terjadi, aku meminta Master Roh Penjaga untuk meninggalkan benih ilahi untuk dilahirkan kembali suatu hari nanti. Akan ada suatu hari ketika paviliun pemeliharaan surga saya akan muncul di dunia ini, dan kemuliaan abadi tidak akan dilupakan saat Anda akan bangkit kembali. Seorang tetua leluhur berbicara dengan sedih. Apakah kamu membicarakan tentang itu? Roh penjaga dengan lembut bergerak. Di atas tubuhnya, labu hijau bersinar terang. Aura kekacauan primal bertahan di sekitarnya dengan penampilan yang sangat misterius. Setelah ratusan ribu tahun, mungkin akan ada tanaman anggur yang serupa, tapi itu bukan aku. Setelah roh penjaga ini, menjadi benar-benar sunyi. Master Paviliun dan beberapa tetua leluhur berada dalam banyak kesedihan. Air mata mereka menetes pada roh penjaga yang telah melindungi mereka dari zaman kuno hingga sekarang. Heaven Mending Paviliun berhutang semua kebaikan mereka, dan akhirnya akan berlalu seperti ini. Roh penjaga sangat berpikiran terbuka saat berbicara tentang kematiannya. Itu tenang dan tidak terganggu, tapi ini membuat semua orang semakin sedih. Ketika jalan menuju kenaikan selesai, api ilahi akan padam. Setelah bertahan selama berabad-abad, banyak yang akan tertinggal. Jika bukan karena pertempuran kuno yang meninggalkan penyakit di akar Anda, Tuan Jiwa Penjaga pasti akan hidup lebih lama. Master Paviliun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat tanpa daya ke arah roh penjaga. Puluhan ribu li jauhnya, burung ganas menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Bentuknya sangat besar hingga mencapai beberapa ribu li atau bahkan mungkin puluhan ribu li. Kabut hitam melonjak di sekitarnya karena sepasang mata sebesar danau bersinar di langit yang gelap seperti 2 bulan berdarah. Benih ilahi akan menjadi milikku segera atau nanti. Itu melebarkan sayapnya dan dibebankan ke langit. Di tempat lain, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya ilahi berkata pada dirinya sendiri, beberapa ratus tahun yang lalu, orang mengatakan akan mati, tetapi seorang ahli tertinggi dikubur hidup-hidup olehnya. Sekarang, semua orang mengatakan itu hidup kembali, tetapi beberapa tidak percaya. Pada akhirnya hanya ada kekalahan lagi. Petik 2. Sosok itu memudar saat dia menginjak lorong emas sebelum menghilang ke ujung cakrawala. Pada saat yang sama, semua jenis keberadaan yang tidak diketahui dari arah yang berbeda semuanya pergi tanpa ragu-ragu. Setelah hari ini, suasana Heaven Mending Paviliun menjadi agak aneh. Banyak murid sedang berdiskusi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Mereka merasa bahwa setelah roh penjaga mereka hidup kembali, itu menjadi lebih kuat. Namun, para tetua leluhur sangat khawatir dan penuh kecemasan. Ekspresi dari berbagai tingkatan orang benar-benar tidak sama. Si kecil menyingkirkan segala sesuatu saat dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk kultivasi.
Dia memahami metode untuk memahami semua misteri dunia yang tidak jelas. Dia benar-benar mencerna teknik Peng Akademi Zulu untuk menyempurnakan tekniknya sendiri. Setelah itu, dia membutuhkan waktu 1 bulan lagi sampai dia benar-benar memahami tulang Kun Peng secara menyeluruh. Dia akrab dengan semua variasinya. Dia duduk bersila di tanah suci saat pemandangan aneh muncul di belakangnya. Ada lautan luas yang tak terukur di sana yang melonjak seperti laut yang mengaum. Itu tampak luar biasa agung, dan telur yang memiliki pola hitam dan emas yang terjalin melayang naik turun di atas laut sampai retak. Hong Long. Gelombang laut menghantam langit dan telur dewa itu menetas. Seekor ikan besar dengan panjang beberapa puluh ribu li muncul dari dalam saat mengaduk seluruh lautan. Aura menakutkan yang mengguncang dunia sedang dilepaskan. Akhirnya, itu sempurna. Telur dewa menetas dengan keturunannya, dan Kun Peng muncul di dunia ini. Pada saat ini, setiap senior dari Paviliun Perbaikan Surga terkejut saat mereka mengungkapkan keraguan mereka. Mereka semua menatap ke arah tanah suci, tetapi tidak ada yang berani masuk dan mengganggu apa yang terjadi di dalam. Ikan besar itu melompat dan berubah menjadi Peng. Itu meroket lebih dari 90.000 li ke langit. Kekuatannya yang mengerikan meluap ke langit seolah-olah itu bisa memurnikan segalanya dan menciptakan seluruh dunia. Ini adalah pemandangan aneh yang muncul di belakang si kecil. Sepertinya ada dunia nyata yang berisi lautan tak berujung di belakangnya. Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang jauh ke langit. Seluruh dunia tidak bisa menahannya. Dia berhasil. Dia telah melangkah ke jalan ini, dan merekonstruksi kemampuan ilahi salah satu dari 10 makhluk kuno paling kuat. Meskipun tidak sempurna dan masih ada jalan panjang, itu sudah mengejutkan dunia. Bagaimanapun, dia telah meletakkan benih, dan hari ini mereka telah bertunas. Itu hanya membutuhkan makanan terus-menerus untuk membuatnya lebih kuat. Dengan bakat bawaan si kecil, mungkin saja dia bisa menciptakan kembali teknik berharga yang tak tertandingi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.